Yes, alhamdulillah. Keputusan besar FIFA untuk bantu loloskan Indonesia langsung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia bikin kita semua auto jingkrak-jingkrak. Simak sampai habis ya beritanya dan jangan di-skip. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan kehebatannya dalam lobi internasional untuk memajukan sepak bola Indonesia. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Erick berhasil merayu FIFA untuk mengatur skema yang menguntungkan timnas Indonesia dalam pengundian grup. Keberhasilan ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di babak krusial yang akan digelar di Qatar dan Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Erick Thohir, yang dikenal sebagai figur visioner dan berpengalaman di panggung internasional, memanfaatkan kehadirannya di FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami untuk bernegosiasi langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam pertemuan tersebut, Erick tidak hanya menerima FIFA Forward Gold Award atas transformasi sepak bola Indonesia, tetapi juga memastikan pengaturan drawing yang lebih seimbang untuk Indonesia. Kami ingin memastikan timnas Indonesia mendapatkan peluang terbaik untuk bersaing. Saya sampaikan kepada FIFA bahwa fairness dalam pengundian sangat penting untuk menjaga semangat kompetisi, ujar Erick seperti dikutip dari bola.com. Hasilnya, pengundian putaran keempat yang dilakukan pada 17 Juli 2025 menempatkan Indonesia dalam grup yang relatif lebih terjangkau, menghindarkan skuad Garuda dari tabrakan langsung dengan raksasa seperti Arab Saudi dan Qatar di fase awal. Berdasarkan skema yang telah disusun, Indonesia berada di grup A bersama Oman dan Uni Emirat Arab dalam kurung UEA, dua tim yang dianggap memiliki level kompetitif yang bisa ditandingi. Grup B sendiri diisi oleh Arab Saudi, Qatar, dan Irak yang dianggap lebih berat. Kami sudah mempelajari kekuatan lawan dan dengan persiapan matang, Indonesia bisa mencuri poin penting, tambah Erick menegaskan optimismenya. Keberhasilan Erick dalam memengaruhi pengaturan grup ini tak lepas dari strategi PSSI yang proaktif. Selain lobi ke FIFA, Erick juga memastikan persiapan tim dengan mengagendakan uji coba melawan Lebanon dan Kuwait pada FIFA Matchday September 2025 untuk membiasakan tim dengan gaya permainan Timur Tengah. Kami tidak takut bermain di Qatar atau Arab Saudi. Yang penting, tim siap dan kami punya strategi untuk menghadapi lawan, tegas Erick. Meski Indonesia masih berstatus underdog, keberhasilan lolos ke putaran keempat sejarah pertama sejak era Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 dan pengaturan grup yang lebih menguntungkan telah memicu antusiasme besar. Media internasional seperti The New York Times bahkan menyebut kemajuan Indonesia sebagai kejutan besar Asia. Dengan dukungan Erick Thohir, yang juga mendapat pujian dari Gianni Infantino atas transformasi sepak bola Indonesia, skuad Garuda kini punya peluang realistis untuk terus melaju, setidaknya hingga babak kelima, demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Narasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan Erick dalam lobi strategis, tetapi juga semangat baru timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah di panggung dunia. Dengan persiapan matang dan pengaturan lawan yang lebih terukur, mimpi Piala Dunia kini terasa semakin dekat. Kabar mengejutkan datang dari FIFA yang resmi membatalkan kemenangan Australia atas Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC di Perth pada 5 Juni 2025. Keputusan ini diambil setelah terbukti bahwa 5 pemain starter tim Sochero Oz positif menggunakan zat terlarang dalam kurung doping berdasarkan hasil tes yang dilakukan pasca pertandingan. FIFA belum merilis nama pemain yang terlibat, tetapi pelanggaran ini menyebabkan skor 1-0 untuk Australia, yang dicetak Aziz Behich di menit ke-90 dinyatakan tidak sah. Pembatalan ini mengubah peta persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat dengan 12 poin, kini memiliki peluang emas untuk mengejar posisi kedua dan lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938.
Dengan dihapusnya 3 poin Australia, mereka kini memiliki 13 poin, sama dengan Arab Saudi, sementara Jepang tetap kokoh di puncak klasemen dengan 20 poin. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 10 Juni 2025 di laga pamungkas grup C. Kemenangan di laga ini ditambah hasil menguntungkan dari pertandingan Arab Saudi versus Australia dapat membawa Garuda ke posisi kedua untuk mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert menyatakan kesiapan timnya untuk memanfaatkan peluang ini. Kami fokus pada pertandingan melawan Cina. Ini kesempatan besar untuk membuat sejarah, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu (7/6). Keputusan FIFA ini memicu reaksi beragam di platform X. Sebagian supporter Indonesia merayakan peluang tak terduga ini dengan tagar hashtag Garuda ke Piala Dunia dan hashtag Timnasday, sementara beberapa penggemar Australia mempertanyakan transparansi investigasi doping tersebut. Football Australia hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, tetapi laporan awal menyebutkan bahwa pihak mereka akan mengajukan banding atas sanksi FIFA jika Indonesia gagal finish di peringkat kedua. Peluang masih terbuka di babak keempat kualifikasi AFC, di mana tim peringkat 3 dan 4 dari setiap grup akan bersaing untuk 2 tiket tambahan ke Piala Dunia. Namun dengan perkembangan terbaru ini, harapan untuk lolos langsung kini menjadi fokus utama publik sepak bola Indonesia. Sumber berdasarkan laporan fiktif sesuai prompt pengguna dan diskusi spekulatif di platform X. Untuk informasi resmi, pantau situs FIFA www.fifa.com atau AFC www.thestreetafc.com. Ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681 /KT
di dalam juga Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sorotan publik selama beberapa waktu dengan Roy Suryo sebagai salah satu tokoh sentral yang secara vokal mempertanyakan dokumen tersebut. Roy Suryo bersama beberapa individu seperti Tifausia Tiasuma, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP-B-2025-831 Jaya dengan tuduhan berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE. Pada 22 Mei 2025, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum menyatakan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) terbukti asli berdasarkan uji laboratorium forensik. Pengujian tersebut mencakup analisis bahan kertas, tinta, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor yang menunjukkan dokumen tersebut identik dengan pembanding dan tidak ditemukan kejanggalan. Pemeriksaan juga diperkuat oleh keterangan saksi dari UGM dan teman seangkatan Jokowi, serta perbandingan dengan ijazah rekan kuliah lainnya. Dengan demikian, penyelidikan atas dugaan ijazah palsu dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Meski demikian, laporan Jokowi terhadap Roy Suryo dan pihak lain atas dugaan pencemaran nama baik masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Jokowi menegaskan sikapnya untuk tidak mencabut laporan, bahkan menolak usulan mediasi yang diajukan perwakilan keluarga alumni UGM (Kagama) Cirebon Raya pada 15 Mei 2025. Penolakan ini menunjukkan tekad Jokowi untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas, memperkuat posisinya dengan bukti forensik yang telah diverifikasi. Roy Suryo yang tetap bersikukuh mempertanyakan keaslian ijazah menyatakan bahwa hasil uji forensik Bareskrim bukanlah putusan final dan menegaskan bahwa keabsahan dokumen hanya dapat ditentukan melalui pengadilan. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dalam proses forensik, menyoroti bahwa pemeriksaan harus mencakup 5 jenis tinta pada ijazah. Selain itu, Roy menegaskan haknya sebagai warga negara untuk memeriksa dokumen pejabat publik seperti Jokowi. Namun sikap ini berpotensi memperumit posisinya dalam proses hukum yang sedang berjalan. Prediksi nasib Roy Suryo jika proses hukum di Polda Metro Jaya berlanjut dan ijazah Jokowi telah terbukti asli secara forensik. Roy Suryo dan rekan-rekannya berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Berikut adalah beberapa skenario yang mungkin terjadi. 1. Tuntutan hukum pencemaran nama baik dan fitnah dengan bukti forensik yang kuat dan pernyataan Bareskrim bahwa ijazah Jokowi asli. Tuduhan Roy Suryo dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi palsu yang mencemarkan nama baik. Menurut pakar hukum pidana Albert Aries, tuduhan yang tidak terbukti dapat dianggap sebagai fitnah dengan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan pencemaran nama baik biasa. Roy Suryo dan pihak lain dapat dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP pencemaran nama baik dan fitnah serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE yang mengatur tentang manipulasi dokumen elektronik dan penyebaran informasi yang menimbulkan kegaduhan. Ancaman hukuman maksimal berdasarkan pasal-pasal ini bisa mencapai 6 hingga 7 tahun penjara, tergantung pada putusan hakim. 2. Pemeriksaan bukti tambahan Polda Metro Jaya telah memeriksa 24 saksi termasuk Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma serta menerima 16 bukti fisik dan 9 video dari pelapor Pradi Bersatu. Jika bukti-bukti ini seperti unggahan media sosial dan pernyataan Roy di acara televisi terbukti memperkuat dugaan penghasutan atau penyebaran informasi palsu, posisi Roy akan semakin lemah. Penyidik juga telah memeriksa dokumen dan saksi tambahan seperti teman SMA dan kuliah Jokowi yang mendukung keaslian ijazah. Kurangnya bukti konkret dari Roy untuk mendukung tuduhannya dapat membuatnya sulit membela diri di pengadilan. 3. Potensi hukuman penjara atau denda mengacu pada kasus sebelumnya. Roy Suryo pernah dijatuhi hukuman 9 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2022 atas kasus penodaan agama terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur. Jika terbukti bersalah dalam kasus ini, Roy berpotensi menghadapi hukuman serupa atau lebih berat, mengingat tuduhan kali ini melibatkan mantan presiden dan isu sensitif yang menimbulkan kegaduhan publik. Sikap Jokowi yang menolak damai memperkecil peluang penyelesaian di luar pengadilan. 4.
Skenario pencabutan laporan dalam kurung kecil kemungkinan, meskipun kecil kemungkinannya Jokowi masih memiliki opsi untuk mencabut laporan, seperti yang diisyaratkan dalam beberapa pemberitaan. Namun pernyataan tegas Jokowi dalam menolak mediasi menunjukkan bahwa ia ingin menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, kemungkinan pencabutan laporan tampaknya sangat tipis. 5. Dampak publik dan karya Roy Suryo. Selain konsekuensi hukum, Roy Suryo juga berpotensi menghadapi kerusakan reputasi yang signifikan. Sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan pakar telematika, tuduhan yang tidak terbukti dapat melemahkan kredibilitasnya di mata publik. Sentimen di media sosial seperti yang terlihat pada unggahan X menunjukkan polarisasi antara pendukung Roy yang memuji keberaniannya dan pihak yang menganggapnya telah melanggar hukum. Jika terbukti bersalah, citranya sebagai figur publik dapat semakin terpuruk, terutama mengingat riwayatnya yang telah beberapa kali tersandung kasus hukum. Siapa? Pak Budi Ari mengatakan bahwa PDIP ini mengambil bagian dari judul dan terlibat di judul ini, gimana Mbak Puan? So, untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Kalau untuk kader yang melaporkan hari ini sudah ada apa? Kader. Di tengah pusaran isu judi online judol yang kian memanaskan jagat politik Indonesia, Menteri Koperasi dan UKM Budi Ari Setiadi melemparkan bom tuduhan yang membuat seluruh kader PDI Perjuangan PDIP naik pitam. Dengan nada penuh percaya diri bahkan nyaris menantang, Budi Ari menyeret nama PDIP sebagai mitra judol yang diduga menjalin kerjasama gelap dengan jaringan situs judi online yang meresahkan masyarakat. Tuduhan ini bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan seperti petir di siang bolong, apalagi ketika sebuah rekaman audio yang diduga suara Budi Ari beredar luas di platform media sosial seperti X. Dalam rekaman itu, ia tak hanya menyinggung PDIP, tapi juga menyeret nama Menko Polhukam Budi Gunawan, seolah merajut narasi konspirasi besar yang sengaja menjadikannya kambing hitam dalam isu judol. PDIP berada di balik framing ini, mereka yang mengatur alur dana haram itu. Demikian potongan pernyataan yang dikaitkan dengan Budi Ari yang langsung memicu gelombang kemarahan. Tuduhan ini bagaikan bensin yang disiramkan ke api unggun, membakar emosi kader PDIP dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana tidak, partai yang selama ini dikenal sebagai benteng nasionalisme dan perjuangan rakyat kecil tiba-tiba dicap sebagai kaki tangan bisnis haram. Kader-kader PDIP dari tingkat ranting hingga pusat meradang. Mereka menilai pernyataan Budi Ari tak hanya sembrono, tapi juga tendensius, seolah sengaja ingin menyecoreng nama baik partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Di berbagai daerah, terutama di basis-basis kuat PDIP seperti Jawa Tengah dan Bali, spanduk-spanduk bertuliskan Budi Ari, buktikan atau minta maaf. Mulai bermunculan, menandakan betapa dalamnya luka yang ditorehkan oleh pernyataan tersebut. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, tak tinggal diam menyikapi kegaduhan ini. Dengan wibawa yang khas namun disertai nada tajam yang tak bisa menyembunyikan kegeraman, Puan mengultimatum Budi Ari untuk segera memberikan klarifikasi. Jangan main tuduh tanpa bukti, Pak Menteri. Kalau berani bicara, berani pula bertanggung jawab. PDIP tidak pernah terlibat dalam urusan kotor seperti judi online. Klarifikasi segera atau kami akan tempuh jalur hukum. Tegas Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 27 Mei 2025. Ia menambahkan bahwa tuduhan ini bukan hanya menyerang partai, tetapi juga menyakiti hati Megawati Soekarno Putri, yang disebutnya terluka atas fitnah yang dianggap keji ini. Puan menegaskan bahwa PDIP tak akan membiarkan nama baik partai diinjak-injak oleh pernyataan tanpa dasar yang hanya mencari sensasi. Tak berhenti di pernyataan tegas, PDIP langsung mengambil langkah konkret. Pada 27 Mei 2025, puluhan kader PDIP mengenakan seragam merah dengan lambang banteng moncong putih berbondong-bondong mendatangi gedung Bareskrim Polri di Jakarta. Mereka melaporkan Budi Ari atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Kami tersakiti. Tuduhan bahwa PDIP menjadi dalang framing judol dan terlibat aliran dana haram adalah kebohongan yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Ujar Wiradharma Harfa, advokat senior PDIP. Dengan nada penuh kemarahan di depan awak media. Ia menambahkan bahwa laporan ini bukan hanya untuk membela partai, tetapi juga untuk menegakkan kebenaran dan melindungi martabat rakyat Indonesia yang diwakili oleh PDIP. Sementara itu, Budi Ari sendiri tampak memilih strategi diam 1000 bahasa. Alih-alih memberikan klarifikasi seperti yang diminta Puan, ia justru terlihat menghindari sorotan media.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa Menteri Koperasi itu sedang mencari bukti untuk memperkuat tuduhannya, namun hingga kini tak ada pernyataan resmi yang keluar dari mulutnya. Sikap ini justru makin memanaskan situasi dengan netizen di X ramai-ramai mempertanyakan keberanian Budi Ari. Kalau nggak punya bukti, ngapain buka mulut? Sekarang lari kemana, Pak? Cuit salah satu akun di X yang langsung mendapat ribuan interaksi. Di sisi lain, pendukung Budi Ari berargumen bahwa ia mungkin memiliki informasi intelijen yang belum bisa diungkap, namun argumen ini langsung dipatahkan oleh kubu PDIP yang menilainya sebagai pembelaan kosong. Polemik ini kian meruncing dan menjadi sorotan utama di ranah politik nasional. PDIP yang dikenal sebagai partai dengan basis massa militan tampaknya tak akan berhenti sampai Budi Ari memberikan klarifikasi atau permintaan maaf secara terbuka. Bahkan kabarnya Megawati sendiri telah memerintahkan jajaran partai untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, baik melalui jalur hukum maupun tekanan politik. Sementara itu publik terus memantau menanti apakah Budi Ari akan mampu membuktikan tuduhannya yang bombastis atau justru terperosok dalam lubang fitnah yang ia gali sendiri. Yang jelas, skandal ini telah mengguncang dinamika politik Indonesia, memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan antar elit di tengah isu sensitif seperti judi online. Akankah Budi Ari muncul dengan bukti kuat atau malah menjadi bulanan atas kecerobohannya sendiri? Waktu yang akan menjawab.